Apakah memaafkan tapi tidak melupakan kesalahannya dapat mempengaruhi keikhlasan? Lupa dan tidak lupa itu bukan maunya kita, kecuali kita berusaha ya untuk mengingat-ingat. Kan kita nggak nginget-nginget nih, tapi asal ketemu dia, ingat ya. Oh, sakit bener dia ngomong waktu itu, ingat keingetan. Dosakah? Ya nggak dosa. Asal ketemu, waduh ingat, sakit. Tapi kita nggak ngomong apa-apa, nggak bales apa-apa. Gitu. Dosakah? Ya tidak. Gitu. Yang tidak boleh gitu kita sengaja nginget-nginget. Biar inget terus, maka walaupun ini masalah kebaikan ya, kita pajang foto guru kita pajang foto orang tua kita supaya inget. Nah, ini nggak boleh. Ya. Apa jatuhnya? Niyaha, meratap, nggak boleh. Termasuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ini dalam rangka mengingatnya. Kan jadi ingat ya. Jadi kematian seseorang itu, seseorang yang sudah mati nggak perlu diingat-ingat. Kalau mau diingat wasiatnya, nasihat-nasihatnya, tulisannya, ceramah-ceramahnya, nggak perlu ada acara khusus. Gitu. Misalnya 2 tahun kematian Ustadz Yazid misalnya, bolehkah? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Nggak boleh ada acara khusus. Kalau mau dengarkan nasihat-nasihat beliau, ya tinggal dengerin saja rekaman-rekaman ceramah beliau. Ngapain mesti 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Ini bid'ah. Itu yang banyak dilakukan oleh ahlul bid'ah. Apa istilahnya? Haul. Ya. Masing-masing tokoh itu ada acara haul. Baca ini, baca itu. Bila sini bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Ya. Kalau misalnya karena hal-hal itu, yang dulu itu selalu kita kasih mesin ada fotonya segala macam dan segala macam. Lama-lama kalau di rumah itu kalau kita bahkan ada ayat-ayatnya terus boleh. Jangan. Itu termasuk bagian dari niyaha, meratap. Foto-fotonya itu? Simpen aja. Kan memajang foto, memajang gambar, ya sama saja. Jangan ya. Jadi foto itu untuk sesuatu yang ada manfaatnya, KTP misalnya, atau doruri lah ya. Ijazah misalnya, paspor misalnya. Untuk dipajang, jangan. Apalagi sudah mati, sudah. Nanti malah jadi inget, ngeliat, nangis, meratap, kan begitu. Bakar boleh, nggak masalah. Ada anak kos di rumah, setelah selesai mereka pulang, tapi sajadah dan lain-lain ada yang tidak kebawa. Apakah boleh barang itu saya pakai? Kalau bisa dihubungi, hubungi. Kalau nggak bisa dihubungi, ya insya Allah, ya kalau disimpan sewaktu-waktu dia datang, saya kira itu lebih baik. Ketika uang kita hilang, bagaimana sikap kita? Sudah dicari, nggak ketemu. Ada doanya, apa? Allahumma jurni fi musibati wa afriqli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini, kehilangan dan musibah.
dan gantilah yang lebih baik. Ya. Daripada ngurus sana, ngurus sini, apalagi kehilangan motor, kehilangan mobil, ngurus sana, ngurus sini, biaya juga, capek, lelah. Mending amalkan doa dari Nabi. Doa dari Nabi untuk Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah mendapatkan musibah besar, kehilangan suami Abu Salam. Awalnya Ummu Salamah bertanya-tanya. Kan doa itu kan artinya berikanlah pahala atas musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik. Maksudnya suami yang lebih baik. Ummu Salamah sempat bertanya-tanya, apa ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi para sahabat itu waktu itu merasa bahwa suaminya adalah yang terbaik. Gitu. Nggak kayak ibu-ibu sekarang, ya kan? Banding-bandingin, gitu. Suami temennya malah disanjung-sanjung. Hari itu suaminya adalah yang terbaik, maka ada pertanyaan seperti itu dalam hati ya. Apa ada suami yang lebih baik, laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya tapi karena memang ini disuruh oleh Nabi ya, sami'na wa ata'na, dibaca doa itu Allahumma ajurni fi musibah. Benar, entah berapa bulan ya, saya kira belum sampai setahun, mendapatkan suami laki-laki yang entah berapa ratus kali, berapa ribu kali lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah contoh besar. Maka kita berharap dari contoh ini. Kehilangan motor ya sudah, kehilangan mobil ya sudah, doa aja. Mendapatkannya lebih baik. Saya kira banyak cerita. Mungkin antum punya teman, punya saudara, atau mungkin antum sendiri. Antum doa, baca doa itu, ketipu misalnya. Saya ada teman tuh, ketipu kalau nggak salah hampir 200 juta. Ya sudah, dia baca doa itu, wallahilham. Ya. Sekarang luar biasa penghasilannya, bisnisnya. Ya udah gitu. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita mendapatkan musibah itu Allah ganti yang jauh lebih baik. Saat kita masuk masjid, sunnah mana yang lebih kita dahulukan antara salat sunat wudu atau tahiyatul masjid? Sudah mewakili. Ketika kita hanya salat sunat wudu, maka salat sunat masjid sudah terwakili. Karena yang penting jangan begitu masuk masjid langsung duduk gitu. Sebelum duduk di masjid, misalnya mau Jumatan, mau taklim, mau apa, sholat dulu 2 rakaat. Apapun. Termasuk tahiyatul masjid. Oleh karena itu nggak ada riwayat para sahabat itu misalnya masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah subuh. Sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah zuhur. Nggak ada riwayat seperti itu. Yang paling jelas Nabi SAW. Beliau masuk masjid langsung imamin. Nggak ada riwayat Nabi ntar dulu, jangan komat dulu, aku sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, nggak ada. Kenapa? Karena kan nggak duduk, langsung sholat. Yang terlarang sekali lagi, masuk, walaupun nggak sampai haram ya, masuk masjid langsung duduk. Harus sholat dulu 2 rakaat. Dan 2 rakaat, jangan 1 rakaat, misalnya witir gitu kan. Pas ke masjid, ternyata belum adzan subuh.
Ingat belum sholat witir, baru tahajud belum sholat witir misalnya. Nah, sholat witir 1 rakaat, ya tentu harus ditambah lagi. Karena kan 2 rakaat. Kalau sedangkan witir 1 rakaat. Apakah dai sebelum umur 40 tahun belum diperkenankan berdakwah? Kata siapa? Nggak ada seperti itu. Bukan berdakwah lagi, tapi menjadi mufti. Ya, itu Syekh bin Baz itu 20 atau 21 tahun. Ya. Imam Syafi'i itu beberapa belas tahun diberi hak untuk berfatwa oleh Imam Malik. Setelah ngobrol, setelah terus tanya jawab, ini pertemuan pertama atau kedua gitu ya. Pertemuan yang berdua gitu maksudnya. Kan Imam Syafi'i sampai minta tolong pada seorang pejabat Madinah, kan beliau dari Mekah ya, untuk bertemu dengan Imam Malik. Gitu. Ibunya, perantara ibunya. Ya. Ada itu luar biasa ya, minta tolong pejabat, sepertinya gubernur atau mungkin hampir itu ya, untuk bertemu dengan Imam Malik supaya bisa berdua begitu ya. Itu minta tolong dengan seorang pejabat. Kalau sekarang kebalik ya, minta tolong sama kiai untuk ketemu pejabat. Nah, sekarang kebalik ya. Proyek. Ya. Kalau hari itu minta tolong kepada pejabat untuk bertemu dengan Imam Malik. Nah, setelah ketemu dialog tanya jawab sepertinya hampir seharian ya. Imam Malik mengatakan yajibu alaika an takuna qadiyan. Engkau sudah wajib, sudah pantas jadi qadi. Itu belasannya, belum 20 tahun. Artinya umur tidak menjadi masalah. Yang inti adalah ilmu. Bahkan Umar bin Abi Salamah yang tadi saya ceritakan, Ummu Salamah dengan Abu Salamah kan punya anak namanya Umar. Ya. Umar ini kan berarti satu rumah dengan Nabi. Kan bapaknya udah meninggal ya kan, dinikah oleh Nabi ibunya. Itu yang makan ngambil yang jauh-jauh itu. Yang Nabi mengatakan kul biyaminik wa kul ma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu, ambillah yang dekat. Umar ini akhirnya jadi imam. Ya sekitar 9 atau 8 tahun. Hafalannya luar biasa. Ya. Sampai diriwayatkan Rasulullah itu menyuruh para makmumnya, ini kan masjid kan bukan hanya Masjid Nabawi ya di Madinah itu, untuk membelikan pakaian gitu. Karena pakaiannya kurang bagus anak-anak ya. Berarti nggak ada istilah umur dalam masalah ilmu. Adakah doa khusus untuk kebaikan suami? Saya tidak tahu ya. Yang umum saja. Doa yang umum saja, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, ya. Ciri orang munafik tidak pernah sholat di masjid. Ada orang yang tidak pernah sholat di masjid meninggal, bolehkah saya menyolati? Iya, ciri kan? Ciri, apakah sesuatu yang ciri itu boleh dipastikan dia munafik? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kita harus melihat dohirnya. Dohirnya muslim, muslim. Dohirnya kafir, kafir. Allahu. Ya. Kalau wanita menasabkan anaknya kepada kakeknya si B, padahal kita tahu kakeknya itu si A.
Kalau sekedar sebutan tadi Ibnu Taimiyah gitu karena mungkin kakeknya terkenal mungkin. Tapi kalau ingin menghilangkan ayahnya ya nggak boleh. Nah, maksudnya si B kan bukan kita tahu bukan orang lain, bukan kandungan asal. Cuma dia mah cucunya si B, cucunya si B dia mah gitu kan. Nah kita tahu bahwa kakeknya itu namanya A gitu. Oh ya nggak boleh dong, bohong dong. Bukan dinasabkan langsung ke kakeknya ngelompatin ayah gitu bukan ya? Jadi nggak ada hubungannya kakeknya si B, ada hubungannya sama. Oh ya nggak boleh, nggak boleh, bohong. Itu apa katanya? Min akzabil firo. Sebesar-besar dusta. Ada 3 sebesar-besar dusta, bohong terbesar ada 3. Salah satunya itu. Mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya, mengaku anak kepada yang bukan anaknya. Tapi kalau untuk administrasi gimana? Supaya anak tersebut itu bisa nanti kalau sekolah gampang urusannya. Tapi kita meyakini bahwa saya itu, kamu tuh anaknya ini bukan anak saya. Iya, itu yang namanya doruri ya. Nah, ya. Dan jangan dimasyhurkan gitu. Kalau administrasi kan nggak ada yang tahu kecuali segelintir orang kan. Iya. Ya, administrasi kan yang tahu kan pegawai kecamatan, misalnya pegawai kelurahan. Pak lurahnya juga belum tentu tahu ya kan yang tulisan itu. Pegawainya juga lupa kali gitu. Kan cuma nama, cuma tulisan. Adapun yang akan dilihat oleh Allah ya praktek sehari-hari. Dalam obrolan kita, oh ini anaknya ini anaknya. Itu nggak boleh dibohongi. Jangan sampai kita masuk ke bohong terbesar. Wallahu a'lam. Silakan. Terkait hari Jumat, kan kita salah satu digunakan oleh sunnah mutlak sampai Jumat itu kan. Tapi nanti kan ketemu waktu terlarang sholat kita. Gimana? Nggak ada. Khusus di hari Jumat nggak ada larangan. Khusus di hari Jumat tidak ada larangan sholat dan boleh sebelum masuk waktu. Ada riwayat para sahabat sholat Jumat bersama Nabi, selesai Jumat bayangan masih ke arah barat. Ya kalau di kita mungkin masih 11:30 atau 11:04 gitu. Artinya ada kekhususan di hari Jumat itu. Artinya nggak harus masuk waktu. Dan tidak ada waktu terlarang. Dan sholatnya bukan sholat mutlak istilahnya ya, tapi sholat intidhar. Sholat dalam rangka menunggu khotib naik mimbar. Bukan menunggu khotib ya. Menunggu khotib. Mau sholat intidhar ya, khotibnya udah datang nih. Padahal baru 11:30. Bukan. Mau khotib udah datang apa belum datang ya nggak masalah. Kan belum naik mimbar. Memang sunahnya khotib datang langsung naik mimbar, sunahnya. Tapi ya hari ini kan agak sulit ya. Nggak semua masjid menyediakan tempat khusus. Mestinya ada tempat khusus untuk khotib di situ. Jadi kalau datang 11:30 misalnya, ya masuk ke tempat itu. Ya, keluar-keluar langsung khutbah. Wallahu. Kalau ini karena berangkat ya, atau misalnya kita sanggung atau berpreset, kita sebenarnya diganti naligahi ya. Tapi karena tidak berangkat, itu selalu bilang ya Allah, ya Rabbi gitu, sanggung dengan gitu. Selagi kalimat-kalimat thayyibah, kalimat baik, subhanallah, la ilaha illallah, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Selagi yang kita sebut adalah kalimat yang baik. Gitu. Bahkan ada anjuran memuji Allah saat tertimpa musibah. Ya kan? Ada anjuran. Walaupun innalillahi tapi ada memuji Allah. Memuji Allah apa? Alhamdulillah ya. Orang awam loh. Maksud jatuh alhamdulillah. Gitu. Apalagi yang alhamdulillah orang lain gitu kan. Jatuh lihat alhamdulillah.
jadi fitnah. Ya itu orang awam. Ya. Padahal memuji Allah. Ya. Ya orang awam begitu. Nggak paham. Padahal alhamdulillah memuji Allah. Disunahkan kita memuji Allah dalam keadaan apapun. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.